next. Nah, ini saya pernah sempat buka juga, ini juga, next. Nggak apa-apa Mas, teruskan aja. Jadi saya spesialis nutup warung ya. Eee, ini Hayaku, alhamdulillah ini, toko roti ya di Harbin Bakery sekarang dengan baliho Coop, ini lebih ke konsultan, kemudian food entertain, YouTube channel, ini cafe. Eee, jadi ada 3 perusahaan baru yang baru saya buat, malah justru lahirnya di tengah-tengah pandemi ya. Jadi kalau orang lain, di luar sana misalnya banyak di rumah itu kan tingkat kelahiran tinggi gitu ya. Nah saya juga gitu, perusahaan saya di tengah-tengah pandemi ini, tingkat kelahirannya juga cukup tinggi ya, bikin anak perusahaan dan seterusnya. Karena ya itu tadi, kembali lagi, kita harus survival dalam situasi dan kondisi apapun itu. Nah, itu di prinsip affordable loss principle, ya saya ingin berbagi yang tadi saya sampaikan bahwa, saya juga mengalami situasi dan kondisi yang luar biasa. Saya nggak detailkan karena ada fase-fase di mana saya cukup depresi waktu itu dan hampir memutuskan untuk berhenti dari jadi wirausaha. Karena waktunya terbatas, kita langsung skip aja, lanjut ke, lemonade principle. Oke, sampai jam 5 ya. Oke, saya percepat aja. Lemonade Principle ini bisnis itu ibarat, seperti es lemon ya. Next. Jadi es lemon itu buah lemon itu kecut, tapi es lemon itu, minuman yang menyegarkan. Next. Nah sama, di dalam usaha kita itu kita akan menemukan banyak yang kecut-kecut gitu ya, banyak yang nggak enak gitu atau kurang menyenangkan ya. Nah sama seperti buah lemon itu. Nah, mindset bagaimana kemudian buah lemon itu menjadi sesuatu hal yang menyegarkan, itu adalah fungsi dari entrepreneurship ya. Nah, caranya dikasih air, dikasih gula, dikasih es batu, sehingga buah lemon yang tadinya kecut itu menjadi sesuatu hal yang menyegarkan ya. Next. Jadi, prinsipnya itu adalah bagaimana mengubah tantangan-tantangan itu menjadi peluang. Contoh misalnya di pandemi gini, cari, ini banyak ini masalah yang ada di masyarakat, yang ketika kita selesaikan masalah itu akan menjadi peluang yang luar biasa. Salah satu contohnya itu Gojek ya. Next, ini kan Gojek ini menyelesaikan masalah kemacetan dan kemageran orang, orang mager gitu banyak sekarang wis pokoknya apa-apa digojek, apa-apa digojek, makanan digojek, kiriman barang semua digojek. Kemudahan itu sangat terasa sekali. Yang kedua, ini salah satu contoh ilustrasi adalah apotik K24. Ini awalnya juga sama, Mas, Mbak. Jadi owner-nya ini menemukan sebuah problem atau masalah ketika di, tengah malam itu cari obat untuk keluarganya yang sakit, keliling-keliling nggak ada apotek yang buka. Sehingga dari saya dia muncul pikiran, wah ini bisa jadi, apa namanya, peluang bisnis ini ketika saya buka apotek yang bisa melayani ini 24 jam. Karena, namanya orang sakit itu kan nggak kenal waktu ya, bisa tengah malam, bisa dini hari dan seterusnya. Nah, akhirnya dia apotek yang bukanya 24 jam, sehingga dinamai K24. Ketika ini diluncurkan, itu ternyata respon masyarakat luar biasa. Ternyata banyak orang yang punya masalah yang sama. Nah, dari situlah kemudian apotek K24 ini mewarnai apotek di Indonesia. Jadi akhirnya beberapa apotek juga merubah konsepnya yang tadinya malam tutup atau ya akhirnya buka 24 jam. Next. Nah, sekarang, pertanyaan saya, kalau ini masalahnya apa kira-kira? Mungkin, bisa tulis di kolom komentar, masalahnya apa ini kalau Tokopedia? Kalau tadi kan apotik K24 ya, itu orang susah cari apotik, yang buka 24 jam. Nah, kalau Tokopedia ini masalahnya apa? Karena waktu terbatas ya mungkin langsung aja, ini Tokopedia ini menyelesaikan, oh belanja 24 jam, oke. Harga lebih mahal dari marketplace yang lain, oke. Kalau Tokopedia ini, waktu itu dia menyelesaikan masalah, banyak orang pengen buka usaha, punya toko, tapi dia nggak punya modal untuk sewa tempat dan seterusnya ya. Akhirnya Tokopedia ini hadir menyelesaikan masalah. Jadi banyak akhirnya orang bisa buka usaha, punya toko, walaupun tokonya itu toko online. Jadi Tokopedia ini ketika muncul itu menyelesaikan banyak masalah yang ada di Indonesia waktu itu. Nah, jadi bisnis yang besar itu bisnis yang baik itu mulainya adalah dari problem solver. Jadi kita
kalau, tanya, "Mas, bisnis yang bagus itu apa ya?" Ya kita menyelesaikan masalah apa di masyarakat dan dari situlah kemudian, kita bisa menjadi ya itu tadi problem solver. Nah, next next, agak dipercepat aja. Kalau Pak Ci tadi yang menyampaikan mengubah tantangan, mengubah masalah tantangan menjadi, peluang atau mengubah sampah jadi emas ya. Nah, prinsip yang keempat ini adalah crazy quilt ya. Crazy quilt ini perumpamaan lagi, seperti kain perca yang dirajut menjadi selimut yang indah. Jadi maksud dari prinsip ini adalah kemampuan kita itu dalam mengassembling potensi. Next, saya kasih contoh. Ini banyak sekarang bisnis-bisnis anak-anak milenial sekarang ini semua mungkin tanpa modal, tanpa hanya fokus di prinsip yang keempat crazy quit aja kita bisa bangun usaha. Karena, banyak sekali yang tanya, "Mas, saya mau mulai usaha tapi saya nggak punya modal." Nah, nggak perlu khawatir Mas, Mbak, ya. Jadi yang nggak punya modal, nggak punya kita sebenarnya bisa jadi seorang wirausahaan dengan, kemampuan yang kita miliki, salah satunya adalah dengan teknik assembling tadi. Contoh misalnya ini Indomaret ya. Indomaret itu apakah punya produknya? Itu belum tentu ya. Jadi produknya itu banyak dari pabrik-pabrik ya, mulai dari Unilever, kemudian Sinarmas dan lain-lain ya. Apakah dia punya tempat? Belum tentu juga ya. Tempatnya adalah investornya. Apakah dia punya modal? Belum tentu juga. Ya, jadi modalnya dari investornya. Dia hanya menyiapkan sistem ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa, oh bisa ternyata orang buka tanpa modal. Tinggal bagaimana kita mengassembling. Next, ini saya kasih contoh. Ini ketika dirajut, kira-kira jadi bisnis apa ya? Ada orang punya kemampuan barista, kemudian ada orang punya modal, ada orang punya tempat, kemudian kita memanfaatkan jaringan Facebook, WhatsApp, Google My Business kita aktifkan, GoFood, GrabFood, Instagram kita aktifkan. Dari sini kita bisa assembling ya. Next, makanya akhirnya jadi contohnya ini, kopi-kopi kekinian ini dia memanfaatkan jaringan digital, kemudian dia membuka peluang usaha dengan modal yang minim, menawarkan dengan investor, akhirnya, dari situ dia sebuah sistem dan jadilah minuman-minuman kekinian seperti Kulo, Janji Jiwa, dan yang lain. Jadi, apakah mereka punya sumber daya itu semua sendiri? Belum tentu. Ya, bagaimana kolaborasi dengan A, B, C, D, E, F, dan kemudian disatukan, di-assembling menjadi sebuah bisnis ya. Jadi, entrepreneurship itu begitu ya. Jadi nggak harus menunggu kita punya semua sendiri. Kalau bisnis zaman old atau bisnis yang lama-lama itu mungkin seperti itu, semua harus kita, ruko punya kita, ini punya kita, semua sumber daya dari kita. Tapi bisnis zaman sekarang nggak seperti itu. Jadi kita bisa memulai dari banyak melakukan kolaborasi. Makanya penting dalam bisnis itu salah satu prinsip yang harus dikuatkan adalah bagaimana kita punya integritas, ya kita jujur. Makanya benar kata Rasulullah, bagaimana Rasulullah kemudian mendidik para sahabat menjadi seorang saudagar-saudagar yang kaya raya luar biasa, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, salah satu prinsip yang mereka pegang adalah bagaimana mereka punya yang namanya integritas. Next, saya percepat-percepat aja ya, karena waktu kita terbatas. Nah, ini kira-kira apa yang dirajut ya? Kalau tadi ngerajut ngerajut ya tadi ya Facebook, kemudian barista dan lain. Nah, ini kira-kira apa yang dirajut? Saya balik sekarang logikanya. Kalau Red Doors kira-kira apa yang dirajut? Ya, oke. Sambil ini langsung saja eh tulis kolom komentar, kemudahan booking penginapan. Oke, yang dirajut apa, Mas? Yang dirajut, ya mungkin saya langsung kasih jawabannya. Yang dirajut satu ya pemilik tempat ya. Belum Mas yang tadi? Mas yang tadi, yang Red Doors tadi? Nah, ini dia hanya menggabung-gabungkan, misalnya ada hotel atau penginapan yang sepi, kemudian dia bantu manajemennya, kemudian dia bantu dari sisi aplikasinya, kemudian, dari situ pengguna diperbesar, kemudian, dari situ terbentuklah usaha Red Doors, yaitu, penginapan yang sebenarnya tempat hotel atau penginapannya bukan milik dia juga ya. Jadi dia hanya mengandalkan sistem aplikasi. Jadi
dari sesuatu hal yang di luar sana ada potensi apa, orang punya masalah apa, semua dirajut menjadi sesuatu yang indah sebagaimana prinsipnya itu Crazy Quilt. Next, terakhir, 5 menit terakhir, yang prinsip kelima yaitu pilot in the plane. Jadi seorang pebisnis, wirausahaan atau entrepreneurship itu harus memposisikan diri sebagai pilot di dalam pilot di dalam pesawat kita. Jadi kita harus punya gambaran pandangan itu yang cukup, apa namanya, besar ya, tujuan kita kemana sebagaimana pilot ya, dia menentukan tujuannya, terus kira-kira di depan ada apa, itu dia pertimbangkan ya, misalnya, oh cuacanya gimana dan seterusnya, sehingga dia yang mengendalikan itu semuanya. Jadi seorang pilot itu sebagaimana di dalam pesawat, dia mengendalikan pesawatnya. Dan tujuannya mau kemana dia sudah tahu, clear ya, dan ketika dia menghadapi situasi dan kondisi turbulensi ya, dia harus bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, jadi sama ya, sebagaimana apa namanya, sebagaimana, bisnis-bisnis kita, kita itu harus punya gambaran apalagi di pandemi ini kira-kira seperti apa harus, beraksi gitu ya, melakukan keputusan-keputusan ya, itu harus kita sesuaikan dengan, dinamika yang terjadi hari ini ya. Misalnya bisnis kita sekarang mulai harus dipikirkan bagaimana protokol kesehatannya, bagaimana, bisnis kita itu ramah dengan kondisi Covid ya, mulai dari mungkin kemasan, kebersihan, dan lain-lain yang orang sekarang sangat care sekali, di bab itu ya. Karena next, lanjut Mas, lanjut di slide terakhir aja next. Nah ini kayak para pembesar kita itu, Nokia, Kodak, ya Yahoo yang tumbang karena dia tidak bisa mengimbangi dinamika yang, terjadi waktu itu. Contoh misalnya Kodak ya. Jadi Kodak ini dia punya riset and development, yang di riset and development-nya itu melahirkan sebuah kamera yang kita kenal dengan kamera digital, dan kamera digital itulah yang membunuh dirinya sendiri. Jadi Kodak ini dibunuh oleh monster yang dia ciptakan sendiri, karena dia waktu itu punya pikiran bahwa kamera analog tidak akan bisa mengalahkan kamera, yang apa namanya, yang digital ya, karena kualitas dan lain-lain lebih bagus. Tapi, perusahaan kompetitor yang mengembangkan kamera digital itu dengan sangat baik, sehingga ketika Kodak ini, di satu titik, ternyata semuanya terdigitalisasi, dia sudah terlambat untuk melakukan perubahan. Dan disitulah cerita, apa ya, kematian yang tragis dari seorang raksasa Kodak. Oke, kurang lebihnya itu insyaallah, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Mas Fahmi sudah menyampaikan materi yang keren banget sih pada webinar kali ini. Semoga materi-materi dan tips-tips berbisnis bisa kita ambil ilmunya dan kita terapkan atau kita aplikasikan dalam kehidupan. Oke, selanjutnya kita ke sesi yaitu sesi tanya jawab. Kami membuka sesi pertanyaan ini, dua pertanyaan terlebih dahulu, satu untuk Ikhwan dan satu untuk Akhwat. Untuk teman-teman Ikhwan, jika ingin menanyakan perihal materi yang sudah disampaikan oleh Mas Fahmi, bisa langsung menekan tombol raise hand. Nanti dari teman-teman panitia bisa kami unmute mikrofonnya agar teman-teman Ikhwan bisa menanyakan pertanyaannya. Sedangkan untuk teman-teman yang Ahwat, jika ingin menanyakan perihal materi yang sudah disampaikan, bisa menanyakan pertanyaannya melalui kolom chat saja. Tafadol, mungkin ada dari teman-teman. Kami, monggo teman-teman, mungkin ada yang udah siap bertanya. Ya wis. Saya. Oke,
Itu ada yang bertanya, Mas Gunawan, Mas Zikri ya? Oke, langsung nih. Apakah bisa mendengar suara saya? Raffi, ya mungkin. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya perkenalkan nama saya Raffi. Mas Jadi, Raffi, oke. Mempunyai sudah mempunyai bisnis, dan bisnis saya itu kayak masih berentrepreneur, dan saya tuh ingin mengembangkan Bisnisnya apa, Mas? Mengganti jadi socialpreneur itu, apakah kita mulai dari nol meneruskan bisnis itu, atau kita meneruskan saja? Apakah Bisnisnya apa? kami Bisnisnya apa? bisnisnya itu kan makanan kuliner. Kuliner. Oke, pertanyaannya apa? Apakah Bisnis saya kan berentrepreneur, dan entrepreneur kan beda sama socialpreneur kan. Jadi saya tuh mau menggantikan bisnis saya tuh ke socialpreneur, kayak transisi. Apakah sociopreneurnya apa contohnya? kayak misalkan dari sekarang kan kita membuat makanan itu sendiri toh. Nah, kalau kedepannya tuh saya ingin socialpreneurnya tuh mengembangkan masyarakat, kayak masyarakat tuh saya pekerjakan untuk produk saya. Itu apakah kita bikin dari awal atau kita teruskan saja? Ya. Oke. Oke, kita tampung dulu. Atau dijawab langsung, Mas Gunawan? Langsung saya jawab dulu ya, sambil nunggu yang lain. Dari yang tadinya wirausaha ingin dirubah menjadi sociopreneur ya. Sebenarnya nggak perlu memulai dari nol, tinggal bagaimana bisnis yang sekarang itu diinovasi ke sociopreneurnya. Jadi sangat sayang ya ketika sudah punya usaha kemudian harus memulai lagi dari nol. Jadi kalau memang misalnya ada inovasi ke satu tahap yang lain, misalnya ke sociopreneurnya, ya tinggal kita create sesuatu yang menuju ke tujuan itu. Nggak perlu dirubah dari nol ya. Dan sebenarnya tanpa harus menyampaikan sociopreneur, bisnis itu ya sociopreneur sebenarnya. Karena dengan bisnis kita membesar gitu ya, kita bisa memperbanyak, mempekerjakan orang, kemudian dari situ kita juga bisa ikut membantu menyelesaikan perekonomian yang ada di masyarakat kita karena membuka lapangan pekerjaan, itu sebenarnya udah sociopreneur. Jadi kalau posisi sekarang fokus saja kemudian dibesarkan dan memperbanyak jumlah karyawannya, insya Allah dari situ Mas Raffi tadi akan memperoleh banyak keberkahan insya Allah. Oke, mungkin ada yang lain atau dari panitia? Oke, ini ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengatur atau membangkitkan keuangan usaha kita yang baru saja gagal? Oke, ya yang saya sampaikan tadi ya, kita sebenarnya kalau misalnya mau memulai sesuatu lagi kemudian nggak punya modal, kita sebenarnya nggak 100% nggak punya modal. Modal itu nggak melulu masalah uang ya. Mungkin terakhir ini ya, saya ingin kasih challenge ya, bahwa saya ingin membuktikan bahwa kekuatan selain modal uang itu cukup besar, cukup besar pengaruhnya. Saya kasih contoh misalnya, saya kasih challenge, sekarang semuanya minta tolong dibuka handphonenya ya. Handphonenya dipegang, oke ya. Kalau sudah dipegang handphonenya, sekarang masuk kontak person ya. Jadi masuk di kontak person di semua HP-nya. Oke. Kalau sudah, sekarang dilihat kontak person yang ada di HP-nya itu jumlahnya ada berapa.
Saya pengen challenge di sore hari ini kira-kira teman-teman webinar itu punya potensi yang sebesar apa sih gitu. Sekarang saya challenge mulai dari yang sederhana dulu, yang kontak person-nya di atas 100 angkat tangan, raise hand, yang di atas 100. Oke, ada Mas Raffi ini ya. Yang lain? Raise hand, oke. Oke ya. Yang lain di bawah 100 ini. Nggak tahu caranya mungkin. Caranya scroll aja atau di atas itu biasanya ada berapa jumlah total kontak person yang ada di handphone. Nah, kalau nggak di-scroll biasanya udah ketemu ada tulisannya berapa gitu. Oke ya, nanti sambil di rumah dicek kira-kira berapa sih potensi yang saya miliki. Kalau sudah, saya pengen cek ini, saya naikkan langsung dari 100 ke 1000. Yang di atas 1000 angkat tangan. Yang di atas 1000 angkat tangan. Ada nggak? Oke. Oke, masih ada ya. Masya Allah. Itu sebenarnya kontak person yang kita miliki ya, silaturahim yang kita bangun selama ini itu adalah salah satu pondasi yang luar biasa ketika kita mau berwirausaha ya. Jadi ada nggak yang di atas 5.000? Ada nggak yang di atas 5.000? Kalau ada yang di atas 5.000 tulis di komen saya. Ada nggak yang di atas 5.000? Oke. Nah, jadi memperbesar ya, makanya benar kata Rasulullah itu salah satu memperlancar rezeki kita itu dengan memperbanyak silaturahim. Saya mulai dari usia muda itu dulu sering ikut seminar, kenalan sama orang, kemudian memperbesar jaringan yang saya miliki ya. Sampai satu titik hari ini itu total kontak person saya hampir 7.000 ya, 6.900 sekian. Nah, itu tanpa kita sadari sebenarnya modal yang cukup besar buat kita ya. Ketika kita mau memulai, bahkan misalnya saya hari ini jatuh, semua bisnis saya jatuh, ya sudah tinggal kita bangkit lagi. Kemudian kalau kita nggak punya modal, kita punya jaringan, kita punya relasi, kita punya mungkin orang-orang yang bisa support kita. Yang paling terpenting itu tadi, jangan sampai yang rusak itu nama baik. Jadi kuncinya adalah kita itu jujur dalam wirausaha, punya integritas, sebagaimana Rasulullah bahkan digelari Al-Amin ya. Dari situ sebenarnya adalah potensi yang sangat besar sekali untuk bisa kita jual ya. Personality kita, kepribadian kita menjadi orang yang bisa dipercaya itu merupakan sebuah sebuah potensi yang sangat besar sekali. Jadi bukan hanya sekedar uang saja ya. Saya kemarin punya binaan usaha gitu ya. Beliau mulai dari titik nol lagi. Kemudian ketika mau usaha, salah satunya distributor komoditi gitu, dia punya kendala masalah permodalan ya. Butuh modal berapa waktu itu saya tanya. Saya butuh modal lagi sekitar 40 juta. Ya sudah, ketika eee, dia masih bisa dipercaya orang-orang sekelilingnya atau mungkin relasi-relasi dan jaringannya, waktu itu saya bantu untuk saya suruh buat pitch deck bisnis ya. Pitch deck bisnis itu menggambarkan kira-kira peluang usahanya seperti apa, kemudian usahanya yang mau di-create itu butuh investor berapa, dan kira-kira skema bagi hasil atau keuntungannya seperti apa, dan itu ditawarkan oleh relasi dan jaringan yang dia miliki. Kebetulan dia punya jaringan di kontak person atau ya relasi yang dimiliki itu hampir sekitar 3.000 ke atas ya, 3.000 kontak person. Dan yang luar biasa ya, saya waktu itu bilang, "Buat aja 40 slot." Dia butuhnya itu 40 juta, buat 40 slot, satu slotnya itu dihargai 1 juta rupiah. Jadi dia buka penawaran ke relasinya, dalam waktu nggak lebih dari 4 hari itu udah closing. Closing, dana masuk 40 juta, dan
hari ke-5, ke-6 itu banyak sekali penawaran masuk gitu. Jadi sampai dia sampaikan ke saya waktu itu, "Iki opo iki? Wah, tambah akeh sing mau investasi." Ya saya bilang waktu stop dulu aja. Ini yang 40 juta di running dulu, dibuat ini berhasil dan dikembangkan karena ini adalah sebuah tanggung jawab ya untuk bagaimana di prototipe yang pertama ini harus berhasil dulu, baru nanti kita pengembangan untuk buka investasi yang kedua dan seterusnya. Jadi insya Allah tidak ada yang tidak mungkin ya ketika kita mau berusaha, berikhtiar, bahkan kita nggak punya apa-apa pun, kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Oke, wallahualam bishawab mungkin itu, Mas Gunawan untuk waktunya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Fahmi. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat Risma sekalian. Baik, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita sudah sampai di sini dan alhamdulillah webinar Ramadan Get Point pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan saya mewakili dari rekan-rekan Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya mengucapkan permohonan maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kita tutup webinar pada sore hari ini dengan membaca istighfar 3 kali Astagfirullahaladzim. dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Fahmi selaku pemateri dan sobat-sobat semuanya karena telah berkenan hadir untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Jazakallah buat teman-teman Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.